warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan kah pagi hari ini? Belum. Kenapa Anggun belum sarapan? Kesiangan. Besok-besok jangan kesiangan lagi ya. Yang lainnya sudah sarapan? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah sarapan berarti sudah semangat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semangat? Semangat. Oke, kalau sudah semangat berarti sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Anggun. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Rantika, kenapa Rantika nggak masuk, Bun? Oh, tidak ada keterangan, berarti Alfa ya. Selain Rantika, ada yang tidak masuk lagi? Selfie, kenapa dia nggak masuk? Demam. Ya sudah, kalau begitu kita doakan semoga Selfie segera sembuh dan dapat bersama-sama dengan kita lagi untuk belajar ya. Amin. Baik. Berbicara tentang demam nih, kalian tahu nggak sih apa faktor yang menyebabkan kita itu bisa demam? Gitu. Faktor yang menyebabkan kita demam. Ada yang tahu? Ya, Melin, silakan. Main panas-panasan. Boleh? Ada jawaban lain yang lebih spesifik lagi? Ya, silakan Anggun. Karena suhu tubuh naik. Ya, tepat ya. Jadi, kenapa kita bisa demam? Itu karena suhu tubuh kita naik. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita naik itu bisa yang disebutkan Melin tadi, seperti panas-panasan atau mungkin terkena hujan, seperti itu bisa menyebabkan kita demam ya, sakit. Nah, untuk mengetahui suhu tubuh kita itu naik, alat apa sih yang bisa kita gunakan? Ada yang tahu? Boleh, Melin? Termometer, yakin termometer? Yakin? Oke, benar ya. Jadi alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita itu dinamakan dengan termometer. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu ingin bertanya dulu. Ada yang sudah tahu di sini suhu itu apa sih? Belum ada yang tahu? Belum pernah dengar? Sudah, tapi lupa ya. Oke, jadi suhu itu adalah perbandingan yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang disebut benda ini apa sih? Contohnya itu manusia. Kita sebagai manusia, suhu tubuh kita dapat diukur. Manusia ini adalah benda hidup. Selain manusia, ruangan. Ruangan itu juga merupakan benda, tapi dia benda mati. Ruangan ini juga dapat diukur suhunya. Tetapi alat ukur termometer yang digunakan untuk suhu tubuh manusia dan juga suhu ruangan itu berbeda. Jadi sama-sama namanya termometer, tapi jenisnya berbeda. Nah, karena sudah membicarakan tentang jenis termometer, di sini Ibu akan membahas dulu ya tentang beberapa jenis dari termometer. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya termometer klinis. Nah, jadi termometer klinis ini adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, di dalam termometer klinis ini sendiri bukan hanya ada satu macam, tapi banyak macam dari termometer klinis. Yang pertama ini yang Ibu tampilkan adalah termometer air raksa atau alkohol. Ini adalah alat ukur suhu manual yang dipakai dengan cara memasukkan cairan air raksa atau alkohol ke dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, baru bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Kemudian, alat ukur yang biasa digunakan sekarang ini adalah alat ukur termometer digital. Termometer digital sendiri itu banyak sekali macamnya. Salah satunya di sini ada termometer yang digunakan dengan cara ditempelkan ke telinga kita untuk mengetahui suhu tubuh kita. Kemudian selain itu ada yang namanya termometer yang ditaruh di ketiak. Biasanya yang ditaruh di ketiak ini biasanya digunakan untuk anak-anak kecil ya, untuk mengukur suhu tubuh anak-anak kecil. Nah, selain itu termometer digital juga ada yang dapat digunakan dengan cara ditaruh di bawah lidah, kemudian bibir kita ditutup seperti gambar ini. Ini termasuk dengan termometer digital. Dengan cara memasukkan termometer tersebut ke sela lidah kita, lalu bibir kita tutup, akan memunculkan berapa derajat suhu tubuh kita. Kemudian yang ini nih, yang paling bawah ini, teman-teman pasti udah nggak asing ya, apalagi semenjak COVID-19 nih. Ini adalah termometer digital yang menggunakan inframerah. Jadi
kita tidak perlu menempelkan benda ini ke kulit kita. Dengan sendirinya termometer ini sudah dapat mengukur suhu tubuh kita dari jarak jauh. Jadi ini lebih aman digunakan ketika COVID kemarin dan sangat-sangat banyak digunakan dimanapun ya. Nah, jadi ini tadi adalah beberapa jenis dari termometer klinis. Kemudian selain termometer klinis, tadi Ibu menyebutkan contoh bahwa ada yang namanya suhu ruangan. Suhu ruangan itu diukur juga menggunakan termometer, tetapi termometer yang berbeda dengan termometer yang digunakan untuk suhu tubuh manusia. Nah, yang dinamakan dengan termometer untuk ruangan itu adalah termometer dinding. Nah, ini adalah gambar dari termometer dindingnya. Jadi dia ditempelkan di dinding. Jadi ketika suhu ruangan itu naik atau turun gitu, ini termometer ini akan otomatis menampilkan berapa derajat dari suhu ruang tersebut, gitu ya. Kemudian selain termometer klinis dan termometer dinding, ada juga termometer yang biasa digunakan untuk percobaan atau penelitian, dinamakan dengan termometer laboratorium. Dari termometer laboratorium sendiri sebenarnya banyak sekali jenisnya, tapi di sini Ibu hanya menyebutkan satu, yaitu termometer yang seperti termometer tabung ini. Itu sebenarnya kurang lebih sama dengan termometer air raksa atau alkohol tadi. Dimasukkan air raksa, kemudian diukur suatu suhu dari suatu benda gitu. Selain ini sebenarnya termometer laboratorium itu masih sangat amat banyak jenisnya. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, bisa di searching di Google, bisa dicari dimanapun tempat-tempat pembelajaran yang kalian ingin cari gitu. Di sini di Google tuh sudah sangat amat banyak. Jadi silakan teman-teman cari tahu sendiri untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis-jenis termometer. Oke, jadi itu tadi beberapa jenis dari termometer yang Ibu sebutkan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis termometer, jadi teman-teman udah tahu ya kalau misalkan jenis-jenis termometer itu sangat banyak dan tergantung dengan kegunaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan-satuan suhu yang biasa dipergunakan sehari-hari. Di Indonesia sendiri kita menggunakan satuan suhu Celcius, tetapi teman-teman harus tahu bahwa satuan suhu itu bukan hanya Celcius. Di negara-negara lain ada beberapa negara yang menggunakan satuan derajat Fahrenheit. Kemudian di negara Eropa dulu itu menggunakan satuan derajat Reaumur. Dan untuk satuan suhu internasional itu satuan suhunya adalah Kelvin. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu bahwa ada 4 jenis dari satuan suhu. Yang pertama tadi apa? Ya, betul, Celcius. Kemudian yang kedua adalah Fahrenheit, boleh Fahrenheit. Kemudian yang ketiga Reaumur, ya Reaumur, benar ya Reaumur. Kemudian yang keempat adalah Kelvin. Jadi setelah kita mengetahui ada 4 jenis dari satuan suhu, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk mengubah satuan-satuan suhu. Yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang perbandingan skala suhu. Jadi di sini sudah ada gambar yang Ibu tunjukkan, itu judulnya adalah perbandingan skala termometer. Jadi di sini itu ada 4 skala termometer yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama ada Celcius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit, dan juga Kelvin. Terlihat ya? Oke, terlihat. Nah, di sini ada yang namanya titik didih air. Titik didih air ini sendiri adalah disebut dengan titik tetap atas, gitu. Titik tetap atas. Jadi ketika air mendidih, itu titik tetap atasnya adalah ini. Gitu. Kemudian yang di bawah ini satuan derajatnya itu disebut dengan titik beku air atau titik tetap bawah dari termometer, gitu. Nah, jadi untuk titik didih air dan titik beku air dari masing-masing termometer itu berbeda ya. Gitu. Untuk Celcius sendiri titik tetap bawahnya itu 0. Kita tulis dulu sini ya. Ini tetap bawah. Ini tetap atas, titik tetap atas. Nah, jadi titik tetap bawah dari Celcius itu 0 derajat dan titik tetap atasnya itu adalah 100 derajat. Untuk Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 80 derajat. Untuk Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32 derajat dan titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Kemudian untuk Kelvin sendiri itu adalah titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Nah, untuk mencari skala dari termometer
termometer, hal yang harus kita lakukan adalah mengurang atau mengurangkan titik di atas atau titik tetap atas ini dengan titik tetap bawah. Jadi kalau misalkan dihitung itu titik tetap atas dari derajat Celcius dikurang titik tetap bawahnya itu kan 100 dikurang 0. Itu berarti di sini 100 ya untuk Celcius. Kemudian untuk Reaumur di sini 80 dikurang 0 berarti 80. Untuk Fahrenheit 212 dikurang 32 itu berarti 180. Kemudian untuk Kelvin 373 dikurang 273 itu adalah 100. Ya benar, 100. Nah, ini adalah skala termometer. Tetapi karena angka-angka ini masih terlalu besar nilainya, maka kita perkecil dengan cara mencoret nol-nol yang ada pada setiap skala ini. Dimulai dari Celcius nih, kita coret nih nolnya 1 nih. Jadi 10. Kemudian 80 ini kita coret nolnya menjadi 8. 180 ini kita coret menjadi 18. Kemudian 100 ini kita coret juga menjadi 10. Nah, jadi sekarang skala termometernya adalah 10, 8, 18, dan 10. Tapi nilai ini tuh masih terlalu besar gitu. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai terkecil dari skala ini? Itu semua skala ini kita bagi dengan 2 gitu ya. Jadi 10, 8, 18, dan 10 ini kita bagi dengan 2. Jadi 10 dibagi 2 itu berapa? Ya, 5 ya. Jadi 5. Kemudian 8 dibagi 2 4. Ya, benar ya Melin. Kemudian 18 dibagi 2 8 9. Ya, 9. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan Celcius tadi ya, jadi 5. Nah, ini adalah skala termometer yang sudah kita perkecil gitu, nilainya menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini adalah skala dari termometer. Baik, sampai sini paham ya cara untuk mencari skala termometer? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Nah, setelah kita mencari skala dari termometer, perbandingannya kita sudah dapatkan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang cara untuk mengubah satu suhu ke suhu lainnya atau mengkonversikan suhu gitu. Ada yang sudah pernah dengar tentang konversi suhu? Belum? Belum ada yang tahu? Baik, kalau begitu kita bahas ya. Oke, selanjutnya setelah kita telah membahas tadi mencari perbandingan skala dari termometer, kemudian sudah kita dapatkan skala termometer itu ada Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu 5. Maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan konversi dari suhu ya, konversi suhu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar ini, tabel ini yang sudah Ibu siapkan itu adalah rumus dari konversi suhu. Tapi Ibu ingin kalian paham dari mana saja sih kita dapat mendapatkan rumus tersebut untuk mencari untuk membuat konversi suhu gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada kata dari dan ke. Jadi ini dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu akan kita konversikan ke ini Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin gitu ya. Jadi bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini Ibu akan coba jelaskan satu persatu. Silahkan disimak baik-baik dan semoga dapat dipahami. Yang pertama, dari Celcius akan kita konversikan ke Reaumur ya, dari Celcius ke Reaumur. Di sini rumusnya adalah 4/5 dikali C. 4/5 itu dari mana, Bu? Gitu. 4/5 itu adalah 4. Ini tadi kan kita sudah mencari nih perbandingan skala termometer. 4 ini adalah perbandingan skala dari Reaumur. Nah, jadi kita masukkan nih 4 dibagi dengan skala termometer yang diketahui atau skala termometer yang sudah diketahui awalnya nih, Celcius. Skala termometer Celcius itu adalah 5. Nah, jadi kita masukkan di sini 4 dibagi 5 dikali dengan suhu yang diketahui, yaitu suhu dari Celcius gitu ya. Jadinya kita masukkan terus perbandingan skala yang dicari dibagi perbandingan skala yang diketahui dikali dengan suhu yang diketahui gitu. Ini Celcius ke Reaumur. Kemudian kalau Celcius ke Fahrenheit sama seperti tadi, masukkan dulu perbandingan skalanya
Oke, perbandingan skala Fahrenheit 9 dibagi dengan perbandingan skala Celcius 5 dikali dengan suhu yang diketahui yaitu C ditambah dengan 32. Jadi kalau mengubah satu suhu ke suhu Fahrenheit itu ditambahkan 32 seperti ini. Nah, kemudian dari Celcius ke Kelvin itu rumusnya adalah C suhu yang diketahui ditambah dengan 273. Nah, kemudian dari Reaumur, kalau mau kita konversikan ke Celcius, rumusnya adalah 5 dibagi 4 dikali R. Sama seperti tadi, 5 adalah perbandingan skala Celcius, 4 adalah perbandingan skala Reaumur dikali dengan suhu yang diketahui, yaitu Reaumur. Kemudian dari Reaumur ke Fahrenheit, rumusnya adalah 9 dibagi 4 dikali R ditambah 32. Ya. Kemudian dari Reaumur ke Kelvin, rumusnya adalah 5 dibagi 4 dikali R ditambah 273. Jadi kalau mau mengkonversikan satu suhu ke suhu Kelvin itu ditambah 273. Kalau Fahrenheit tadi ditambah 32. Nah, kemudian dari Fahrenheit ke Celcius itu rumusnya adalah 5/9 dikali F dikurang 32. Kemudian dari Fahrenheit ke Reaumur itu 4 dibagi 9 dikali F dikurang 32. Kemudian dari Kelvin ke Celcius rumusnya adalah K dikurang 273. Kemudian dari Kelvin ke Reaumur rumusnya adalah 4 dibagi 5 dikali K dikurang 273. Nah, kalau ingin lebih mudah untuk mengingatnya, jadi dari Celcius ke Reaumur dan Reaumur ke Celcius itu kayak rumusnya itu hanya dibalik, gitu. Perbandingannya dibalik dan skala apa yang diketahui itu dibalik. Kalau dari Celcius ke Reaumur itu 4 dibagi 5 dikali C. Tapi kalau dari Reaumur ke Celcius 5 dibagi 4 dikali F. Perbandingannya hanya dibalik ya. Gitu juga dengan dari Celcius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celcius. Dibalik saja. Nih. Perbandingannya suhu yang diketahui kemudian plus minus. Kalau di sini plus berarti kebalikannya adalah minus, begitu ya. Kemudian dari Fahrenheit Fahrenheit ke Reaumur dan Reaumur ke Fahrenheit itu juga kebalikannya nih. Nih. Gitu. Terus dari Kelvin, nih dari Kelvin ke Celcius, dari Celcius ke Kelvin itu juga kebalikannya, ya. Ini dengan ini. Kemudian dari Kelvin ke Reaumur dan Reaumur ke Kelvin itu juga kebalikannya rumusnya. Kalau kita lihat seperti itu. Pusing ya? Pusing memang. Kalau melihat seperti ini aja pusing dan akan sulit paham gitu. Nah, untuk lebih memahami, untuk lebih mudah untuk teman-teman paham, Ibu akan coba memberikan satu contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama gitu. Jadi contoh soalnya adalah diketahui suatu benda itu memiliki suhu 20 derajat Celcius nih. Jadi yang diketahui adalah suhunya itu Celciusnya itu sama dengan 20 derajat ya. Yang diketahui 20 derajat Celcius. Nah, kita diminta untuk mengkonversikan Celcius ini ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin gitu. Oke, yang pertama kita coba dulu nih cari dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, dari Celcius ke Fahrenheit tadi rumusnya apa? Nih, Celcius ke Fahrenheit rumusnya adalah 9 dibagi 5 dikali C ditambah 32. Nah, ingat ya, 9 ini tadi adalah perbandingan skala dari termometer Fahrenheit dan 5 adalah perbandingan skala dari termometer Celcius. Jadi, teman-teman, di sini 9 dibagi 5 dikali C. C ini adalah suhu yang diketahui 20 ditambah dengan 32. Nah, 9 dikali 20 itu adalah 180 dibagi 5 ditambah 32. Oke ya, sampai sini ya. Nah, jadi 180 dibagi 5. Coba pakai kalkulatornya. 180 dibagi 5 itu berapa? Berapa mili? 36 ya, betul ya. Jadi 180 dibagi 5 itu hasilnya adalah 36 ditambah dengan 32. Nah, maka
dari Celcius ke Fahrenheit itu adalah 30, nanti tambah 32 adalah 60 derajat Fahrenheit. Nah, kalau di atas tadi adalah 20 derajat Celcius, ketika kita konversikan hasilnya akan menjadi Fahrenheit, yaitu 68 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian tadi yang kedua, tugasnya adalah mengkonversi Celcius ke Reaumur. Jadi kita lihat dulu, Celcius ke Reaumur. Ini rumusnya adalah 4 dibagi 5 dikali C. Kita coba ya cari ya. Nih, Celcius ke Reaumur. Rumusnya adalah 4 dibagi 5 dikali C. Kita masukkan 4 dibagi 5 dikali dengan C-nya tadi, ya 20. Baik, 4 dikali dengan 20 adalah 80. 80 dibagi 5 berapa? Ya ampun, berapa? Ya betul, 16. Jadi di sini konversi dari 20 derajat Celcius ke Reaumur itu menjadi 16 derajat Reaumur ya, gitu. Nah, kemudian setelah mengkonversikan ini, yang ketiga tugas kita tadi diberikan adalah mengkonversikan Celcius ke Kelvin. Rumus dari Celcius ke Kelvin nih, C ditambah 273. Nih ya, di sini ya. Celcius ke Kelvin. C ditambah 273. C-nya tadi diketahui 20 ditambah 273. Maka konversi dari C ke K ini adalah 293 Kelvin. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bingung? Bingung, masih bingung ya. Tapi kira-kira sudah ada gambarannya nggak sih untuk dari konversi suhu ini, cara mengerjakannya sudah cukup paham ya? Cukup paham? Ya, bagus. Kalau begitu nanti harus sering-sering ibu kasih soal nih ya, biar kalian lebih paham lagi tentang cara mengkonversi suhu. Kalian tidak perlu menghafal rumus ini, tidak perlu. Hari ini sudah ibu jelaskan tentang bagaimana mencari perbandingan skalanya. Kita sudah mendapatkan skalanya ini. Tadi teman-teman bilang sudah paham. Kalau teman-teman sudah paham tentang cara mencari perbandingan skala termometer ini, insya Allah teman-teman juga paham dengan cara penggunaan rumus ini, gitu ya. Nah, itu tadi kira-kira tentang cara mengkonversi suhu. Gimana nih? Sudah paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Nah, dari materi yang hari ini kita bahas tentang suhu, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang masih bikin bingung? Cukup? Benar-benar tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum ibu tutup, ibu ingin mengevaluasi sedikit nih tentang pembelajaran kita hari ini ya, tentang suhu. Yang pertama, ibu ingin mengevaluasi. Tadi itu yang dimaksud dengan suhu itu apa sih? Masih ingat? Ya, Anggun? Ya, benar. Jadi suhu itu tadi adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Gitu ya? Ya. Yang dimaksud dengan benda ini apa aja sih contohnya? Betul, manusia. Kemudian ya, ruang. Kemudian apakah manusia itu termasuk benda hidup atau benda mati? Ya, benar ya. Jadi manusia itu termasuk benda, tetapi benda hidup. Gitu ya. Nah, kemudian cara kita untuk mengukur suhu tubuh dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur yang dimaksud itu apa namanya? Ya, silakan Meli. Ya, termometer ya. Alhamdulillah masih ingat. Ibu kira sudah lupa, baru sudah belajar. Benar ya, termometer. Nah, termometer yang kita gunakan nih untuk mengukur suhu tubuh kita itu termasuk ke jenis termometer apa? Lupa. Ya, lupa ya. Jadi termometer yang kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita itu termasuk ke jenis termometer klinis. Ya,
Termometer klinis itu adalah termometer yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Nah, kemudian tadi ada beberapa satuan suhu. Aduh, ada papan tulisnya sih ya, jadi kalian mesti tahu. Jadi satuan suhu itu tadi ada berapa jenis? Ya, ada 4. Bagus Anggun. Ada 4. Apa aja sih 4 jenis itu? Anggun? Celcius ya. Aduh, bisa juga. Celcius. Kemudian selain Celcius, Reaumur ya. Kemudian Fahrenheit dan Kelvin. Ya, benar. Walaupun ada contekannya di papan tulis tidak apa-apa ya. Semoga kedepannya tetap ingat walaupun nggak ada lagi di papan tulisnya. Oke, dari keempat satuan suhu ini, satuan suhu mana yang kita gunakan di Indonesia? Ya, silahkan Melin. Satuan suhu Celcius. Oke, benar ya. Jadi di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah satuan suhu Celcius. Baik, itu tadi kira-kira beberapa evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan sedikit kesimpulan tentang poin-poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu suhu. Suhu adalah perbandingan yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Contoh dari benda itu ada manusia sebagai benda hidup yang dapat diukur suhu badannya. Kemudian ada ruangan sebagai benda mati yang dapat diukur juga suhunya. Kemudian ada berbagai macam jenis termometer yang tadi kita pelajari. Ada termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Ada termometer dinding yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian ada termometer laboratorium yang digunakan untuk keperluan percobaan atau penelitian. Nah, kemudian ada 4 jenis satuan suhu tadi ya. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Dengan perbandingannya masing-masing yaitu 5, 4, 9, dan juga 4. Nah, kemudian kita tadi mempelajari tentang konversi suhu dan rumus-rumusnya yang sudah kalian pelajari. Nah, jadi mungkin itu beberapa kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dari semua yang sudah kita pelajari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Sudah paham semua? Baik, karena tidak ada yang bertanya, sudah paham semuanya, jadi Ibu berikan soal PR latihan di rumah yang harus kalian kumpulkan minggu depan ketika pembelajaran selanjutnya. Ya, karena sudah paham semua nih, jadi Ibu kasih soal. Karena tadi kalau nggak paham, tidak Ibu kasih soal. Ini karena kalian sudah paham semua, tidak ada yang bertanya, jadi Ibu berikan soal. Soalnya sama dengan contoh tadi, ya. Tapi di contoh tadi yang diketahui adalah suhu dari suatu benda yaitu 20 derajat Celcius. Nah, untuk latihan kalian di rumah, ubah dari yang diketahuinya 20 derajat Fahrenheit, bukan Celcius ya. 20 derajat Fahrenheit dikonversikan ke dalam skala Celcius dan Reaumur. Dari Fahrenheit dikonversikan ke skala Celcius dan Reaumur. Jelas? Jelas ya? Oke, jadi tugas itu hanya satu saja. Silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan ketika pertemuan berikutnya. Nah, jika memang benar-benar tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.